Здравствуйте. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Kenalin, aku Sasha Fashanti Etenia, mahasiswa Universitas Pajajaran, jurusan Sastra Rusia 2020. Aku ngambil Sastra Rusia lewat jalur UTBK. Dan kenapa aku memilih Sastra Rusia? Karena aku ingin bekerja di Kementerian Luar Negeri. Dan menurut aku, menempuh pendidikan di Prodi Sastra Rusia dapat menjadi jalur untuk aku menggapai cita-citaku. Di sini, aku dari Himarus atau Himpunan Mahasiswa Sastra Rusia ingin memperkenalkan ke kalian tentang Prodi Sastra Rusia lebih jauh lagi. Nah, kali ini aku bakal jawab pertanyaan yang udah kalian ajukan di Google Form kemarin. Aku langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Kak, masuk Sastra Rusia bisa lewat jalur mana aja sih? Jawabannya ada 3 jalur ya teman-teman, SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Next, langsung ke pertanyaan berikutnya. Kak, selain Universitas Pajajaran dan Universitas Indonesia, ada nggak sih PTN lain yang ada jurusan Sastra Rusianya? Untuk saat ini, PTN yang terdapat jurusan Sastra Rusia di Indonesia itu cuma ada 2 ya, di UI dan di UNPAD. Next, ke pertanyaan berikutnya. Kak, UNPAD kan kampusnya ada 2, di Sumedang sama Bandung. Nah, kalau kuliah Sastra Rusia itu di kampus yang mana ya? Untuk program studi Sastra Rusia, kita melakukan kegiatan belajar mengajar di kampus Jatinangor Sumedang ya kawan-kawan. Next, ke pertanyaan berikutnya. Kak, apa benar UNPAD menetapkan bobot nilai penerimaan mahasiswa baru itu 60% TPS dan 40% TKA? Perihal ini, kalian bisa cek di web LTMPT atau web resmi lain, karena setiap tahunnya pasti ada updatean terbaru. Juga sistem UTBK yang seringkali berubah tiap tahun bakal berpengaruh juga nih penilaian. Aku next ke pertanyaan berikutnya ya. Kak, kalau boleh tahu skor SBMPTN tahun kemarin berapa ya? Nah, untuk SBMPTN tahun 2020, skor amannya itu sekitar 550-an. Tapi ingat juga nih, tiap tahun tergantung peminatnya. Juga sistem UTBK yang lagi-lagi berbeda dapat berpengaruh. Pokoknya semangat terus belajar, kakak tunggu di Sastra 4 tahun ini ya. Oke, aku next ke pertanyaan berikutnya. Kak, kalau mau masuk SNMPTN ke Sastra Rusia itu, kira-kira ada sertifikat lomba apa ya yang menunjang kakak untuk lulus? Dan berapa nilai rata-rata di rapot? Nah, kalau berdasarkan teman-teman aku nih yang masuk lewat jalur SNMPTN, nilai rata-rata rapotnya itu sekitar 88 ke atas. Iya nih, boleh banget kalau kalian ada sertifikat tambahan, misal kayak cerdas cermat, organisasi, kayak gitu masukin aja. Terus ingat, jangan lupa lihat track record dari alumni sekolah kalian. Aku next ke pertanyaan berikutnya ya. Kak, aku kan linjur nih dari IPA, tapi aku pengen ngambil UTBK Sosum. Gimana ya cara belajarnya biar waktu aku kondusif? Nah, kamu sama nih kayak aku juga linjur. Kalau aku tiap hari nyicil kayak 1-2 jam buat belajar UTBK Sosum. Terus, ya kamu harus nemuin cara belajar kamu yang tepat dan bikin jadwal belajar kamu supaya lebih teratur gitu. Oke, aku next ke pertanyaan berikutnya ya. Kak, apakah dari SMK jurusan multimedia bisa masuk Sastra Rusia? Jawabannya bisa ya. Seperti yang aku udah bilang tadi, ada 3 jalur, SNMPTN, SBMPTN, sama Mandiri. Nah, kalian tinggal cek aja di web LTMPT atau web resmi lainnya ya. Ikutin aja aturannya dari mulai pendaftaran hingga waktu tes. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Kak, di jurusan Sastra Rusia itu ada program pertukaran mahasiswa ke Rusia nggak untuk jenjang S1? Nah, ini sedang kita jajaki, tapi lulusan kita ini dapat prioritas jika teman-teman habis lulus dari Sastra Rusia dan pengen melanjutkan studi ke Rusia langsung dengan beasiswa pemerintah Rusianya walaupun terbatas. Dan teman-teman juga bisa daftar di beasiswa LPDP. Terus kalian jangan khawatir karena dosen dan alumni di Sastra Rusia itu hampir 90% lulusan dari Rusia langsung. Jadi, kalau misal teman-teman ingin melanjutkan ke Rusia, tenang, nanti akan dibimbing terus kok.
Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Kak, apa himpunan sastra Rusia pernah buat semacam komunitas untuk para penggemar bahasa dan sastra Rusia? Sejauh ini emang belum sih dari himpunan kami. Cuman tenang aja, alumni kami sering mengadakan komunitas untuk belajar bahasa Rusia. Jadi, jangan lupa selalu kepoin our social media ya, teman-teman. Aku next ke pertanyaan berikutnya. Kak, apakah ada kakak atau alumni tahun lalu yang dari luar provinsi dan tidak memiliki track alumni bisa masuk ke sastra Rusia? Jawabannya iya, bisa banget. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Kak, UKM yang ada di sastra Rusia apa aja? Nah, UKM-nya itu salah satu ada tari Svetovit nih, yaitu tari khas budaya Rusia. Terus ada juga lekru atau klub teater. Dan menariknya, lekru ini pada tahun 2017 pernah mewakili Indonesia untuk tampil di Saint Petersburg, Rusia. Jadi, kalian jangan lupa ya masuk sastra Rusia nih, karena keren-keren juga nih UKM-nya. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, selain belajar bahasa Rusia, di sastra Rusia belajar apa lagi sih? Nah, selain bahasa, kita juga belajar sejarah, geografi, budaya, karya sastra. Pokoknya banyak ilmu yang bakal kita dapetin kalau kita masuk sastra Rusia. Aku next ke pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau skripsi di sastra Rusia Unpad harus pakai bahasa Rusia juga ya? Nah, sejauh ini skripsi pakai bahasa Indonesia ya. Dan kalaupun mau pakai bahasa Rusia, skripsi yang diangkat topiknya harus tetap tentang Rusia. Aku next ke pertanyaan berikutnya. Kak, kalau kepo sama jurusan sastra Rusia bisa lihat di sosial media mana aja ya? Nah, kalian bisa lihat di website resmi Unpad. Terus jangan lupa juga kepoin di IG-nya Himarus Unpad. Karena kalian bakal dapat banyak banget info tentang jurusan sastra Rusia. Juga kepoin IG Krasnaya Media. Di situ ada info-info up to date tentang Rusia. Aku next ke pertanyaan selanjutnya. Kak, syarat masuk jurusan sastra Rusia itu apa aja? Tentunya kalian wajib banget lulus sekolah menengah atas dan sederajatnya. Lalu niat untuk belajar di jurusan sastra Rusia Unpad pastinya harus ada ya, biar kalian bisa stay dari masuk hingga lulus. Dan kalian harus lewat 3 jalur tadi, SNMPTN atau SBMPTN atau Mandiri. Oke, aku next ke pertanyaan selanjutnya. Apa syarat mendapatkan beasiswa di Rusia dan apa sih pencapaian yang harus dimiliki? Pastinya kalian harus bagus di akademik. Terus kalau kalian punya prestasi di non-akademik itu bakal nambah poin plus kalian nih. Dan biasanya juga beberapa beasiswa mewajibkan kita bisa bahasa Rusia. Terus beasiswa pastinya punya kualifikasi masing-masing nih. Persiapkan saja seluruh syarat yang tertera di web resmi. Aku next ke pertanyaan selanjutnya. Kak, apakah seluruh calon mahasiswa sastra Rusia harus fasih bahasa Rusia dan bisa menulis Sirilik? Nah, kalian jangan khawatir nih, karena kita bakal belajar dari yang dasar banget. Dari mulai cara baca, cara nulis, sampai kita bisa lancar bahasa Rusia. Pokoknya kalian jangan khawatir. Nah, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, aku ingin belajar bahasa Rusia, mulainya dari mana ya? Apa sih yang perlu diperhatiin? Tentunya harus ada niat dan rasa ingin belajar yang kuat. Kalian juga harus tahu motivasi dan apa tujuan kalian belajar bahasa Rusia. Hafalin dulu huruf, cara baca, juga kosakata yang mudah dulu aja. Terus kalian juga download kayak Duolingo, Memrise, kalian juga nonton-nonton YouTube yang bisa ngasah sastra Rusia kalian. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, cara belajar otodidak gimana sih? Nah, kalau belajar otodidak tentunya butuh waktu dan konsentrasi yang tinggi ya teman-teman. Karena bahasa Rusia itu merupakan salah satu bahasa tersulit di dunia nih. Tapi ya kalau kalian bisa pakai tutor gitu lebih bagus sih buat ngasah, terus buat ngoreksi susunan kalimat kalian juga, sama latihan speaking, kayak gitu. Aku next ke pertanyaan selanjutnya. Kak, cara mengenali huruf Rusia ke huruf biasa gimana nih?
Nah, saran dari aku hafalin aja dulu huruf Siriliknya sama cara bacanya. Oke, aku next ke pertanyaan selanjutnya. Kak, tips gampang belajar bahasa Rusia dong, biar cepet hafal dan konsisten juga belajarnya. Nah, kalian harus banyak-banyak aja nih baca cerita, nonton film, nonton video, biar nambah kosakata kalian. Terus, kalian juga jangan lupa ya pelajarin grammarnya, biar kalian tuh bisa nyusun susunan kalimat dengan benar. Oke, aku next ke pertanyaan berikutnya. Kak, prospek kerja sastra Rusia apa aja? Nah, prospek kerjanya itu luas dan banyak banget. Misalkan nih, kalau kalian mau kerja di bidang tenaga pendidik, kalian bisa jadi dosen, jadi guru. Terus kalian kalau mau kerja di bidang pariwisata nih, kalian jadi tour guide. Pokoknya kalian kerja di agent tour and travel, kalian kerja di perhotelan. Nah, kalau kalian mau kerja di bidang pemerintahan, kalian kerja di Kemenlu, KBRI, Kementerian Pariwisata. Kalian juga bisa jadi penulis, sastrawan, editor buku, majalah, reporter, jurnalis, dan masih banyak lagi. Oke, aku next ke pertanyaan berikutnya. Kak, pola kalimat dan tata bahasa Rusia itu sulit atau mudah? Kalau sastra Rusia bisa magang di mana, Kak? Ya, kalau menurut aku pola kalimat dan tata bahasa Rusia itu gampang-gampang sulit ya. Kita harus teliti aja sama grammarnya, terus kasus, gender, kayak gitu. Nah, kalau magang luas banget nih, kayak kalian bisa kerja di Kemenlu, bisa magang di perusahaan-perusahaan besar, baik swasta maupun perusahaan nasional. Kalian juga bisa jadi copywriter. Pokoknya banyak banget deh yang kalian bisa dapetin di sastra Rusia. Nah, next ke pertanyaan selanjutnya. Kak, apakah semua negara bagian di Rusia itu menggunakan bahasa Rusia? Nah, karena bahasa Rusia merupakan bahasa resmi Federasi Rusia, jawabannya iya, menggunakan bahasa Rusia. Tapi ada juga bahasa daerah seperti bahasa Tatar yang masih digunakan di Kazan. Aku next ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, seberapa penting sih bahasa Rusia untuk saat ini? Kalau menurut aku, bahasa Rusia itu kan udah jadi bahasa internasional yang diresmikan oleh PBB. Jadi ya emang udah diakuin dan udah penting. Oke, aku next ke pertanyaan berikutnya. Gimana cara kakak semangat terus belajar bahasa Rusia? Ya, kalau aku sih inget lagi tujuan dan motivasi aku kenapa aku bisa ngambil sastra Rusia dan kenapa aku bisa ingin lancar bahasa Rusia. Kayak aku bilang ke diri aku, semangat ya pasti bisa, karena belajar itu nggak ada yang susah. Pokoknya semangat terus. Oke, wah kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Bacain ya. Kak, suka duka belajar sastra Rusia dong. Kalau sukanya itu ya tentunya kita menambah ilmu dan wawasan kita. Karena kan kita nggak cuma belajar bahasanya aja. Terus ada rasa kebanggaan tersendiri dong kalau kita bisa menguasai bahasa Rusia. Nah, kalau dukanya sih, dukanya nggak usah dipikirin. Soalnya kalau kalian passion dan kalian kayak bener-bener rasa ingin belajar kalian kuat, pasti sedih-sedihnya juga kalian lupain gitu. Karena ya terbayar aja sama kerja keras kalian. Pokoknya kalian semangat terus masuk sastra Rusianya, kalian semangat terus belajar. Aku tunggu ya tahun ini. Kasih.